Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Dietetika, channel yang membahas seputar diet secara tuntas. Nah, untuk pembahasan kali ini, channel Dietetika akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pola diet. Bersama narasumber kita ada Kak Feby. Nah, boleh dong Kak dijelasin apa sih faktor yang mempengaruhi pola diet seseorang? Oke, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi diet ya teman-teman. Kalau yang pada umumnya faktor itu kan biasanya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu faktor atau sesuatu yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan diet. Nah, misalnya Kak Anvita kan pengen diet ya. Berarti ada faktor tertentu dari diri Kak Anvita yang mengharuskan dia untuk melakukan diet. Nah, apa aja sih faktor internal itu? Ada beberapa ya. Yang pertama ada berat badan, kemudian ada asupan makanan, terus aktivitas fisik, kemudian ada jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor ini tuh akan mempengaruhi Kak Alvita. Kan misalnya jenis kelamin Kak Alvita kan perempuan ya. Kalau emang perempuan ini nggak terlalu ini sih, kayak misalnya ototnya kayak gitu kan nggak terlalu butuh asupan yang terlalu banyak, tapi ya emang harus sesuai dengan gizi seimbang. Seperti yang gizi seimbang itu kan emang udah nggak terlalu asing ya di telinga kan, kita juga nggak asing ya. Nah, kemudian ada usia. Kalau usia, kalau kita sekarang usianya berapa ya? Saya sekarang usianya 20 tahun. 20 tahun. Ya kalau misalnya 20 tahun ini usia yang penting inilah disesuaikan dengan IMT ya. Ya IMT maksudnya juga kan ya Pak. Bisa itu aktivitas juga. Maksudnya kalau misalnya aktivitasnya banyak, itu sebisa mungkin asupannya juga banyak guys, karena aktivitas itu kan sangat menguras tenaga ya. Nah, diet Butuhkan ini energi lebih gitu ya Kak ya. Nah, kalau diet ini tuh untuk mengantisipasi terjadinya obesitas kan, tapi kalau kita ini saya rasa nggak perlu diet. Jadi Kayaknya aman saya Kak. perlu menaikkan berat badan ini Kak, berbeda banget. Wah, ya nanti bisa konseling ya. Bisa nih kalau sini pribadi dengan Kak Feby. Ya, kita kali ini bahas diet dulu Ini ya. bebas ya. Selanjutnya yaitu ada berat badan. Berat badannya sekarang berapa Kak? Berat badannya sih kemarin terakhir 40 kayaknya. 40. Iya. Wah, usia 20 ya. Terus itunya berapa Kak tinggi badannya? Tinggi badannya 100 berapa ya? 45 kayaknya Kak. Oh, jadi kalau 145 berat badan 40 ya nggak apa-apa sih, udah termasuk ideal ya Kak. Maksudnya dari ini nggak kelihatan kurus juga iya, sih, tapi seharusnya ada standarnya juga iya. sih. Tapi seringnya tuh kayak mendengar bisikan-bisikan dari ya kayak namanya orangnya Kak, gak ada yang sempurna, itu sering bilangnya kok kurus gitu ya, seringnya gitu lah. Ya mungkin Belum mengetahui ilmunya kayaknya. bisa jadi juga kalau misalnya kalau kita ini kan nafsu makannya udah meningkat nih, ya kan, nafsu makan udah meningkat. Terus aktivitasnya mungkin bisa dibilang nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalnya emang ada faktor genetik lagi, itu kan nggak menutup kemungkinan untuk tetap kurus kan. Meskipun udah makannya udah banyak, aktivitasnya seminim mungkin seperti itu. Nah, jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ini emang ini sih nggak melulu dari ini ya, dari diri Atau dari diri kita sendiri. Terus selain ada faktor internal itu juga ada faktor eksternal Kak. Jadi meskipun emang usia, jenis kelamin, berat badan dan sebagainya itu mengharuskan kita untuk melakukan diet, tetap ada faktor pendukung yaitu berupa faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu bisa dari lingkungan, kemudian dari obat-obatan, terus ada media massa, kemudian ada faktor sosial dan ekonomi seperti itu. Nah, kalau ini kita bahas yang simpel-simpel aja ya Kak. Maksudnya biar ini para penonton juga audiensnya nggak berlibat-libat untuk memahaminya. Nah, kalau misalnya media massa ini, kenapa kok saya bisa bilang kalau media massa itu sangat mempengaruhi dalam diri seseorang? Karena media massa ini kan sangat menggiurkan ya guys, apalagi dengan tayangan-tayangan TikTok seperti itu atau Reels IG yang berupa makanan-makanan kayak gitu kan. Misalnya ada seseorang yang memutuskan untuk diet. Nah, dia emang udah konselor ya, udah konseling dengan konselor gitu maksudnya. Tapi ada media massa yang mengiming-imingi gitu, istilahnya kayak memamerkan suatu produk atau bahan makanan yang mungkin bisa dibilang baru, kemudian dia juga viral. Itu akan mempengaruhi seorang untuk berhenti diet atau bahkan malah nggak jadi diet gitu. Terus
kalau kayak gitu gimana ya Kak solusinya itu biar nggak tertarik kayak gitu, menurut Alvita gimana? Kalau menurut saya sendiri sih mungkin membatasi seminim mungkin ya, misal saat kita menjumpai ada tayangan atau sekilas ada bahan makanan ini mungkin bisa kita lewati, kita cari yang lain, atau mungkin dari diri kita sendiri saat kita yakin udah berkeyakinan untuk melakukan diet, jadi mungkin iman kita insya Allah nggak akan lah ya, mungkin udah kayak faktor aku harus diet ini karena mungkin aku kayak merasa sesak nafas karena mungkin berat badanku terlalu tinggi, itu biasanya orang akan lebih menjalani, lebih patuh terhadap apa yang dikonsisten. Ya benar banget. Kemudian media massa ini kan nggak apa namanya ya, nggak bebas atau nggak bisa dipisahkan dari lingkungan ya Kak. Nah seseorang yang misalnya udah milih untuk diet, tapi kalau misalnya lingkungannya itu mungkin bergaulnya dengan orang yang kurus-kurus gitu, yang mereka itu ingin meningkatkan berat badan sedangkan dia itu obesitas sendiri gitu kan, itu pasti akan meng-cancel atau menggagalkan niat dia untuk diet, karena emang lingkungan ini sangat berpengaruh ya guys. Apalagi ini nggak pernah dengar kalimat seseorang itu bisa sukses tergantung lingkungannya. Gimana itu Kak? Kok baru denger aku ini kayaknya? Ya kan misalnya Kak Novita nih, Kak Novita mahasiswa ya? Iya, Ya mahasiswa. Misalnya Kak Novita ini sering ikut-ikutan wirausaha dengan seminar-seminar kayak gitu, misalnya seminar wirausaha dengan Pak Sandiaga Uno, atau bahkan bisa berkontak langsung dengan beliau. Nah kayak gitu nanti secara nggak langsung Mbak Novita ini, Kak Novita akan mengikuti jejak beliau. Nah jadi lingkungan itu emang faktor utama yang mempengaruhi segala jenis sih Kak, segala jenis peristiwa atau kasus pertemanan juga ya Kak, kayak yang saat kita berteman dengan ini hanya contoh ya guys, bukan untuk menghindari harus memilih teman yang dia, bukan. Saat kita berteman dengan anak penjual minyak, maka kita akan ikutan jualan minyak seperti itu. Oh enggak ya, kirain seperti itu. Soalnya Iya, emang bener, kayak guys. gitu bisa aja sih Kak kayak gitu. Soalnya emang akan di desa-desa kayak gitu. akan terciprat, apa yang terciprat ini akan Kepercikan. Iya, kepercikan, baunya yang harum. Tapi saat kita bergaul dengan anak penjual ikan, maka kita akan tetap kayak ya kecipratan yang itu, bau yang amis gitu Kak, istilahnya begitu ya, istilahnya di lingkungan yang bersih sampai yang kotor, istilahnya begitu. Tapi bukan untuk menyuruh menjauhi anak penjual ikan ya guys. Iya. Bukan, ya. Saya kira tadi itu yang bahas minyak itu minyak apa coba Kak? Aduh. Minyak kayak minyak goreng kayak gitu. Ternyata minyak parfum ini yang dimaksud. Astagfirullah. Saya belum menjelaskan secara detail, astagfirullah. Ya, minyaknya parfum. Iya kan karena ada dua persepsi. Dua persepsi yang berbeda. Kemudian selanjutnya itu ada faktor sosial dan ekonomi. Misalnya seseorang itu emang ini ya Kak, kalau sosial bisa dimasukin ke faktor lingkungan tadi ya guys. Tapi kalau ekonomi ini bisa spesifik. Kayak misalnya dia emang kaya, misalnya bisa dibilang kaya atau konglomerat. Biasanya orang kalau konglomerat terus memiliki pengetahuan tentang gizi, mungkin dia bisa menjaga pola makannya, terus aspan apa aja Sesuai budget juga ya guys ya. Tapi kalau misalnya dia emang udah kaya terus nggak punya pengetahuan, pasti dia akan mengonsumsi segala jenis makanan. Dia nggak peduli itu entah tinggi kalori atau rendah kalori. Yang penting bagi dia menarik aja. Gaya. Apalagi dia gaya tren hidupnya Ya. karena ya dia orang-orang kaya. Seperti itu Kak. Terus kalau dari obat-obatan kayaknya ini sih apa ya, kan kadang ada jenis obat yang efek sampingnya itu mengakibatkan obesitas. Benar. Nah itu juga ini sih bisa mempengaruhi seorang untuk diet. Misalnya dia bisa gemuk gara-gara mengonsumsi obat. Jadi mau nggak mau dia harus diet kan. Apalagi kalau misalnya dia udah kecanduan obat, itu sangat berat sekali kayaknya. Ya masih. Hanya apalagi kayak obat-obat yang menambah nafsu makan kita ya. Misalnya kita sakit apa, tapi di situ obatnya mengandung obat nafsu makan juga, itu malah lebih untuk menambahkan berat badan. Oke, bagus banget ya pembahasan kali ini, faktor yang mempengaruhi dia. Jadi kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi pola makan diet, pola diet itu ada dua, bisa dari faktor internal dari diri kita atau niat kita untuk menjalankan diet, dan dari faktor eksternal, yaitu dari faktor di luar, lingkungan luar kita.
Jadi faktor internal itu ada umur, ada berat badan, ada jenis kelamin, aktivitas, asupan. Nah, kalau di eksternal, dari lingkungan, dari sosial ekonomi, terus ada dari media massa juga. Nah, pembahasannya sangat bermanfaat ya guys ya. Kita mungkin bisa menerapkan di kehidupan kita. Oh, berarti kalau saat kita bermedia massa, saat kita ingin menjalankan diet, bisa lah untuk meniatkan, memperkuat konsisten kita ya menjalankan diet. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya untuk kita semua, termasuk saya ya Kak Febi. Terima kasih Kak Febi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.